kegagalan tidak akan membuat kita jadi lebih tegar, Wirat. Tapi malah sebaliknya, menjadi lumpuh dalam segala-galanya. Yang namanya pendekar tidak ada waktu yang dibuang. Kecuali kalau mau jadi pendekar cengeng. Apa tidak lebih baik kita langsung ke rumah Durgandini, Kang? Jangan Dinda. Lebih baik kita langsung ke Malopati. Karena kemungkinan besar kita akan bertemu Durgandini dan Sudawirat. Ya, paling tidak kita akan mendengar kabar tentang mereka. Kakang harus menelan obat penawar segala racun ciptaan Bopo ini. Siapa tahu mereka mampu membuat ramuan dari kitab racun yang mereka curi. Begitu tempat mereka kita temukan, Kakang akan langsung memakan obat penawar racun itu. Ayo. Ya. Kenapa kalian ketawa? Aku salah baca lagi. Ramuannya jadi kebakar. Untung kitabnya selamat. Nyai sudah berhasil. Sudah berhenti ketawanya. Asap hitam itu pasti asap racun. Tapi kenapa Nyai tidak apa-apa? Padahal baunya sangat menyengat dan mengeringkan tenggorokan kami. Aku sudah minum ramuan penangkalnya. Itu kenapa aku menyuruh kalian membuat penangkalnya sebelum meramu racunnya. Mengerti? Ketawa lagi. Berhenti. Sudah 53 racun yang berhasil kita ramu. Kalian tahu apa yang ingin kulakukan saat ini?
Aku ingin membuat seluruh Malwapati kacau balau dengan menaburkan racun di sumur-sumur penduduk, di sungai-sungai, di sendang-sendang, di mana mereka suka mengambil air. Kenapa harus mengorbankan penduduk, Nyai? Mereka kan tidak bersalah apa-apa. Untuk mencapai suatu kemenangan, kita harus tega, Lokahita. Itu adalah kunci suatu keberhasilan. Ingat itu. Iya. Tapi sepertinya racun asap tadi masih kurang memiliki daya bunuh, Nyai. Ya, pintar kamu, Cah Bagus. Kita akan meramu racun yang lebih keras lagi. Begitu Angling Dharma dan Batik Madrim mengeluarkan Aji Halimunnya, kita taburkan racun ini di sekitar mereka menghilang. Mereka akan nongol lagi, pelepak-pelepak, seperti ikan labok tuba. Ketika itulah Aji Rengka Gunungmu akan menghancurkan tulang belulang mereka. Sejak kematian Empu Masura, padepokan ini terasa sepi. Ya, benar. Apalagi Nyi Dewi Sintawati selalu dirundung kesedihan. Kajut, sini. Bagaimana keadaannya Dewi? Lihat nih, sedikit pun tidak dimakan. Jangan-jangan Nyai Dewi berniat apa berata sampai mati. Mungkin beliau ingin menyusul Empu Masura. Saya yakin tidak, Kakang. Nyai Dewi orangnya tidak kenal putus asa. Coba bayangkan. Waktu dibuang ke Pulau Momongan pun, dia tidak putus asa. Iya, sampai akhirnya dia mampu kembali dan membuktikan bahwa dia di pihak yang benar. Tetap keinginanmu itu, anakku. Kamu tidak percaya bahwa Durgandini akan mendapat karma dari Dewata? Saya ingin menjadi alat karma itu, Romo Pangeran. Kematian kakak Mahasyura dan anak saya Galuh terlalu kejam dan sangat mengenaskan. Saya tidak bisa membiarkannya. Bukankah salah seorang murid Mahasyura, si Suliwa, akan membalaskan kematian anak dan suamimu? Saya ingin. Sayalah yang melakukannya. Romo sangat tahu betapa lengkap kesaktian Durgandini. Dan Romo pun pasti tahu
bagaimana cara mengalahkannya, bukan menangkannya. Rengka gunung hanya bisa dilawan dengan rengka gunung, anakku. Tapi aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menurunkan ilmu jahat itu kepada siapapun, termasuk pada Mahasura, Suliwa, maupun kepadamu. Sebenarnya ada ajian yang mampu menangkal rengka gunung, tapi aku tidak yakin ada yang memilikinya. Ajian itu adalah ilmu iban. Namanya Pancasona. Dulu kala yang memiliki ajian itu Resi Subali. Kemudian dia memberikannya kepada Rahwana. Saya akan terus bersemedi sampai mendapatkan ilmu yang mampu mengalahkan Aji Rengka Gunung. Saya akan menyelamatkan umat manusia dari kekejaman ilmu yang diciptakan Romo. Romo? Mana Ki Pegelnya? Hamba Gusti. Bagaimana ceritanya hingga kejadiannya seperti ini? Sebagian besar rakyat desa kami keracunan, Gusti. Hampir semua sumur di desa kami diracun. Demikian pun air sungai dan sendang. Diracun? Iya, Gusti. Jadi mereka tewas, Gusti. Tinggal ini rakyat kami yang tersisa. Tumenggung. Ya, Gusti. Sebaiknya Tumenggung mengirimkan utusan ke semua pakuwon dan seluruh desa di dalam kawasan Malapati untuk melakukan pemeriksaan di setiap sumur desa dan mengadakan penjagaan. Tangkap siapapun yang mencurigakan. Baik, Kandapati. Rakyat desa Gembili yang saya cintai, saya berbelasungkawa atas penderitaan yang telah kalian alami. Tentu saja Sang Prabu Angling Dharma tidak akan membiarkan rakyatnya menderita seperti ini. Sekarang juga, kami akan bertindak.
akan menangkap siapa saja yang telah menganiaya kalian. Untuk sementara, kalian semua boleh tinggal di sini. Boleh mendirikan bangunan sementara sambil menunggu desa kalian kembali pulih. Dan kalau tidak ada yang mempunyai sanak saudara di sini, kalian boleh tinggal di sini. Biadab! Siapa yang berani mengorbankan rakyat untuk menghancurkan negeriku adalah sekecil-kecilnya musuh yang harus dihancurkan. Aku bersumpah untuk menghukum siapapun mereka dengan siksaan yang paling kejam. Dinda Prabu, hamba sudah mengutus Tumenggung Katiwanda untuk memeriksa desa Kembili. Maaf, Gusti Prabu. Biasanya yang bermain-main dengan racun adalah orang-orang dari perguruan Gunung Kencana. Kiparon Wajah. Tapi tidak ada alasan bagi dia melakukan perbuatan keji seperti itu. Secara langsung kami tidak pernah bermusuhan dengan mereka, kecuali waktu memperebutkan kamu. Siapapun mereka, harus kita singkirkan. Iya. 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 Lokahita, apa yang kita lakukan adalah untuk membuat Angling Dharma dan semua panglimanya kebingungan. Salah pikiranmu. Kalau menuduh aku sengaja membunuh rakyat. Lebih dari membunuh, Nyai. Kita sudah menyengsarakan begitu banyak orang yang sama sekali tidak punya dosa kepada kita, Nyai. Kita telah meracuni air, sedangkan air itu adalah kehidupan. Dan kita telah merusak kehidupan itu. Ya, dari dulu nasib rakyat memang harus begitu. Semua pertentangan para pemimpin selalu mengatasnamakan rakyat. Membela rakyat katanya. Memperjuangkan hak rakyat katanya. Itu semua omong kosong. Maksud Nyai apa itu? Yang kita lakukan serba jelas. Rakyat tahu kalau kita ini musuh mereka. Sementara yang dilakukan para pemimpin seolah-olah membela rakyat. Padahal memperalat mereka untuk mencapai kedudukan dan kekuasaan. Kenapa kita tidak langsung saja ke Kedaton seperti yang dulu pernah kita lakukan, Nyai? Apa hasilnya? Kita keok. Empat sahabatku tewas. Kamu ingin seperti itu lagi? Iya. Apa yang kita lakukan sekarang juga pada akhirnya untuk berhadapan dengan mereka. Bukankah tujuan kita mengorbankan rakyat juga hanya untuk memancing mereka, Nyai? Ya, beda. Apa yang kita lakukan adalah membuat kekacauan. Membuat mereka marah dan kebingungan. Karena melawan orang yang sedang bingung lebih enteng. Ngerti? Tunggu, Gusti. Lebih baik kita langsung ke Gunung Kencana. Paron Wajah harus menerima hukuman yang setimpal, Gusti. Iya, aku khawatir. Mereka juga meracuni desa-desa yang lain, Liwa. Tapi, bukankah Gusti Patih sudah menugaskan para Tumenggung? Dan juga Gusti Prabu sendiri akan langsung ke desa Gembili, Gusti Patih. Iya, kamu benar, Liwa. Ayo. Ya. Iya. 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 Iya.
Ada yang sedang memanggang daging. Mungkin kita sudah dekat dengan sebuah desa. Ya, kita sudah masuk kawasan Malopati. Orang yang kita cari ada di depan kita. Ayo, bakar. Cepat. Siapa itu yang paling datang ke sini? Kakak? Kau bersekutu dengan pembunuh mertuaku dan menculik anakku. Kakak? Diam! Kurang ajar! Tidak pantas kau menuduh kekasihku! Mudah-mudahan tidak terjadi malapetaka. Hentikan! Ini adalah urusan kita. Kita tidak bisa mengabaikan urusan kita. Kalau perlu, aku akan membunuh adik kandungku sendiri. Tapi Kang, Rawa rontek! Rawa rontek. Rawa rontek. Cah bagus. Ilmu itu tidak bisa membunuh orang, nak. Aku menuntut balas atas kematian mertuaku. Mertua? Siapa yang berani menentang keinginan Durgandini? Harus kuhabisi, mengerti? Anak ingusan. Pasir-pasir beracunmu itu dan senjatamu tidak dapat membunuh kami. Karena kami sudah mencuri kitab pusaka mertuamu dan mempelajari bagaimana supaya kami kebal terhadap racun. Sekarang kami sudah kebal terhadap racun dan menjadi kutu-kutu racun. Ya. Gusti, sepertinya ada yang bertarung, Gusti. Ayo, kita lihat Liwa. Ayo. Ya. Coba lihat. Lihat. Bukankah mereka sebelumnya bersekutu, Liwa? Iya. Tapi yang berkaitan dengan racun pria mitra, Gusti Patih. Dia menantu dari Kiparon Wajah. Kita harus tangkap dia dulu, Gusti Patih. Apa tidak lebih baik kalau kamu yang menghadapi sendiri orang yang telah membunuh guru dan kekasihmu, Liwa? Durgandini adalah urusan saya pribadi, Gusti Patih. Sementara pria mitra adalah urusan negara. Saya harus mementingkan urusan negara lebih dahulu. Liwa. Kurang ajar. Tidak ada seorang pun murid si Baron yang boleh hidup. Dan tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh kulit muridku. jangan Guru. Jangan Wirat. Saya mohon Guru. Jangan gunakan rengga gunung. Dia kakak kandung saya. Jangan gunakan rengga gunung. Hiya! Anak tidak tahu diuntung.
pembunuh muridku masih juga mengaku kakak. Hampir saja kau kubunuh dengan aji rengga gunungku. Oh, beruntung kita. Aku masih menyisakan sabar untukmu. Lihat, sekali lagi kau ikut campur akan kubunuh kau. Sudah, Wirat! Di mana kau? Wirat! Wirat, jangan! Wirat! Keluar! Ada apa, Bi? Kenapa? Jangan sentuh aku! Tidak pantas kamu menjadi kekasihku. Kamu tega membunuh kakak kandungku sendiri. Aku terpaksa melakukannya, Bi. Dia hampir membunuhku, Bi. Maafkan aku, Bi. Jangan sentuh! Kini, kamu tega membunuh kakak kandungku. Bukan tidak mungkin. Suatu saat kamu pasti akan membunuhku. Jangan katakan itu lagi, Bi. Aku mohon, Bi. Itu menyakiti hatiku, Bi. Rawa rontek! Pria Mitra, kamu telah meracuni sumur dan sendang milik penduduk, sehingga ratusan orang telah terbunuh. Atas dasar apa kau menuduh saya, Liwa? Kamu murid dan menantu Ki Paron Raja, dan pasti kamu yang melakukan perbuatan keji itu. Aku tidak melakukannya, Liwa. Kamu harus tahu, inilah yang telah membunuh Ki Paron Raja dan mencuri kitab pustaka racun. Rupanya Durgandini dan Sudawirat yang meracuni sumur dan sendang yang digunakan oleh Palawati. Sehingga Suliwa menuduh kita yang melakukannya. Orang tua itu benar-benar iblis. Dia tega melakukan apa saja untuk sesuatu yang ingin dicapainya.
bekerja sama, Guru. Ya. Ya. Mampus kau. Sudah berhasil, Cah Bagus. Kita habisi semuanya saja, Guru. Kita harus kumpulkan tenaga kita. Jangan dihabiskan. Lihat, kita harus butuh tenaga yang lebih besar lagi untuk membinasakan si itu. Benar juga, Guru. Lagi pula. Bibi, Jangan lama-lama, cepat. Liwa! Tahan, Liwa. Tahan. Kamu tidak mendustaiku, pria mitra. Bukankah selama ini kamu bersekongkol dengan Durgandini? sungguh Gusti. Hampir seluruh murid Padepokan Gunung Kencana tewas. Dan mereka pun mencuri kitab pustaka racun milik Bopo Paron Wajah. Durgandini. Sampai ke ujung dunia pun akan kukejar. Anak kami pun sampai sekarang belum kami temukan. Ampun Gusti Prabu, kalau diizinkan, hamba mampu membuat penawar racun, sehingga sumur-sumur dan sendang yang sudah tercemar dapat digunakan kembali Gusti Prabu. Benar Gusti. Kami akan sangat berterima kasih. Kamu bisa membersihkan nama Bopomu. Sebab bagaimanapun penyebab semua itu adalah kitab racun ciptaan Bopomu. Kami menyadari itu Gusti. Besok akan kami lakukan. Tapi kami perlu bantuan para penduduk untuk mengumpulkan bahan-bahan yang kami perlukan. Semua kebutuhan kamu akan kami penuhi. Bopo. Tuan. Tuan. Tidak, Prabu. Aku pernah mengalami seperti itu. Sangat sakit. Waktu itu, Liwa dan Guru Mahasura yang telah menyelamatkan nyawaku. Sekarang siapa yang sanggup menyelamatkan jiwanya? Liwa. Liwa. Maafkan aku. Aku tidak mampu menolongmu. Liwa. Bertahanlah, Liwa. Bongo. Bongo. Bangun, Bongo. Ambilkan tempat obat.
Iya, Tuan. Bongong, ambil bumbung bambu yang tutupnya kuning. Iya. Tuangkan isinya pada mangkuk dan seduh dengan air. Ini, Tuan. Ya. Ya, baik. Seduh sekarang. Lalu oleskan pada bagian kulit-kulitku yang retak dan gosong. Bongong. Apa yang kamu lakukan? Gusti Prabu, mengobati. Jangan ngawur kamu. Ampun, Gusti Prabu. Hamba pernah melihat Tuan Suliwa mengobati Tuan Aditya yang kena pukulan rengkah gunung memakai obat ini. Awas, kalau sampai salah obat, bisa semakin parah. Mudah-mudahan tidak, Gusti Prabu. Ternyata tidak begitu sulit untuk membunuh Suliwa. Apa mungkin dia masih bisa bertahan hidup, Guru? Mana mungkin. Dengan satu pukulanku saja, Masura dan putrinya bisa aku bunuh. Apalagi dengan 2 pukulan rengkah gunung kita sekaligus. Yang ada, tulang belulang dan jeroannya pasti hancur. Satu musuh Biyung Saroya sudah tewas. Tinggal Angling Dharma. Iya kan, Bi? Loh. Bibi tidak gembira atas kemenanganku? Bagaimana aku harus gembira? Kalau sebentar lagi pun kamu akan membunuh kakak kandungku. Hah? Jangan ungkit masalah itu lagi, Bi. Apa Bibi lebih gembira kalau Wirat tewas oleh pria mitra? Iya. Kalau kamu membunuh kakang pria mitra, maka Bibi pun akan bunuh diri. Jangan pernah melemahkan semangat tempur muridku. Apa pantas untuk itu saya gembira, Nyai? Kamu melihat sendiri bagaimana pria mitra yang memulai, kan? Apa kita harus diam saja kalau kita diserang orang? Apapun alasan Nyai, yang jelas Wirat dan Nyai berniat membunuh kakak kandung saya. Kamu mengerti apa tidak? Kami tidak pernah berniat membunuh pria mitra. Karena kalian membunuh mertuanya dan menyebabkan putranya hilang. Tapi bukan kita yang menculik atau mencelakakan putranya. Bagaimanapun, kita penyebabnya, Nyai. Bibi, jawab terus terang, Bi. Apa Bibi masih mencintai Wirat? Kamu mempersulit Bibi dengan pertanyaanmu itu, Wirat. Yang jelas, Bibi juga sangat menyayangi kakak kandung Bibi. Orang yang selama ini selalu melindungi Bibi, menjaga Bibi, jauh sebelum Bibi mengenalmu.
Pikirkan itu, Wirat. Pikirkan. Ya, yang jelas kita harus meninggalkan rumah ini. Aku yakin Angling Dharma dengan patihnya pasti akan mengobrak-ngabrik tempat ini untuk membalas kematian Suliwa. Kita lawan. Kenapa takut? Wirat, kalau pria mitra bergabung dengan mereka, kita bisa kalah. Dengan rawa ronteknya yang membuat dia tidak bisa mati, itu akan merepotkan kita. Mengerti? Kumpulkan terus. Ya, Mbok, bantu sini, Mbok. Ramuan yang sudah mendidih boleh mulai dituangkan ke dalam sumur-sumur yang terkena racun. Iya, Nyai. Tolong ini dicuci sebelum ditumbuk, ya. Baik. Bi, tuangkan seperti ini, sedikit demi sedikit, agar penawar racunnya bisa tersebar dengan merata. Atau mungkin bisa gunakan gayung. Ayo coba lakukan. Nah, bagus. Tuangkan ke dalam. Jangan sampai ada yang tercecer. Di sana juga, tuangkan ke sumur ya. Tuangkan semuanya ke dalam sumur ini. Jangan sampai ada yang tercecer, ya. Sekarang, diamkan dulu sumur ini sampai 2 atau 3 hari. Baru boleh kalian gunakan lagi. Tapi sebelumnya, tolong cobakan kepada binatang peliharaan kalian. Seperti ayam atau kambing. Alam Mayapada akan menderita kalau kamu tidak menghentikan tapa bratamu. Hutan-hutan akan meranggas, sumber-sumber air akan menjadi kering, dan sawah ladang jadi kerontang. Kelaparan akan terjadi di mana-mana. Kematian akan merajalela. Hentikanlah aku. Hentikanlah. Hamba tidak akan berhenti sebelum Gusti memberikan ilmu untuk menghancurkan, membunuh suami dan anak hamba, atau cabutlah nyawa hamba sekarang. Cabut. Dia memilih mati kalau keinginannya tidak terpenuhi Sang Resi. Dan hanya kesaktian Sang Resilah yang mampu menandingi ilmu renggang gunung
yang telah membunuh suami dan putrinya. Kamu sadar bahwa permintaanmu bisa membawa malapetaka pada dirimu sendiri, cucu. Apakah Paduka tidak melihat bahwa ilmu jahat yang dikuasai manusia bertidur Gandhini bukan malapetaka bagi kehidupan para manusia? Dan apakah akan terjadi malapetaka kalau pembuat malapetaka berhasil dihancurkan? Memiliki ilmu yang sangat sakti membuat manusia cenderung bisa berbuat sewenang-wenang. Karena kekuatan yang besar akan menuntut kekuasaan. Dan kekuasaan dengan kekuatan besar niscaya akan menimbulkan kesewenang-wenang. Mau menang sendiri dan mau benar sendiri. Kamu tidak takut kan? Hamba akan menjadi pertapa kalau pembunuh suami dan putri hamba berhasil hamba hancurkan, Paduka. Sang Maha Agung mendengarkan kata-katamu sebagai sumpah. Kalau kamu mengingkarinya, akan terjadi bala yang menimpa dirimu sendiri. Barangkali dengan penderitaan yang sangat pahit. Sebagaimana Rahwana telah terpasung di jepit dua gunung selama ribuan tahun. Paduka, hamba siap menerima kutuk pasu yang lebih berat dari yang Paduka ucapkan. Maaf, bolehkah hamba bertanya, siapa Paduka sebenarnya? Aku Subali, putra Resi Gotama dari Dewi Indradi. Sekarang bersiaplah menerima ajianku yang bernama Pancasona. Kamu telah mendapatkan ajian itu, anakku. Romo, aku mengingatkan kembali pesan Maharsi Subali padamu. Ajian Pancasona bisa sangat membahayakan kalau dimiliki oleh manusia berhati Rahwana. saya telah bersumpah, Romo,
Durgandini. Mana saja? Nyai Dewi. Ada Nyai, ada. Dia kebingungan. Karena sudah 21 hari, Nyai tidak menyentuh makanan dan minuman yang telah dia sediakan. Ya. Bilang sama Sajat. Aku meneruskan tapa berataku dengan Pati Geni. Ya? Iya, Nyai. Tolong ambilkan aku air minum, ya. Baik, Nyai. Silakan. Tuan. Liwa, kamu cukup mendengarkan penjelasanku. Saya tahu. Kamu pasti mengira bahwa orang-orang Gunung Kencanalah yang meracuni sumur penduduk. Kamu keliru, Liwa. Bopo Paronwaja dan hampir seluruh muridnya tewas dibunuh oleh Durgandini dan Sudawira. Mereka juga menculik anak kami, Liwa. Iya, Liwa. Tubuh Romo pun menderita luka yang sangat parah. Seperti yang kamu derita sekarang. Dia tewas. Selama ini di antara kita, tidak ada permusuhan apapun, bukan? Sejak kamu dan Galuh berada di Gunung Kencana, sikap Bopoku sudah banyak berubah. Bahkan beliau menolak untuk memberikan ilmunya kepada Syudawirat. Seperti yang diminta Paman Kangsadewa dan Durgandini. Liwa, kami baru saja datang dari desa-desa yang sumurnya diracuni oleh Durgandini dan Sudawirat. Padmasari mampu membuat obat penangkal racun itu. Terima kasih. Maafkan, aku telah mencurigai kalian. Liwa, aku turut bela sungkawa atas meninggalnya Galuh. Aku ingin bekerja sama denganmu untuk menumpas Durgandini dan Sudawira. Bagus, Pawana. Bagus. Sekarang kamu ikuti kakek ya. Kakek! Wele-wele. Dalam mencapai ilmu yang tinggi, kamu harus berlatih sungguh-sungguh. Mengerti? Ayo, ikuti. Ha!
hari ini 10 jurus. Setelah itu kita lihat jerat menjangan. Ayo ikut. Kakek, jadi latihannya kapan? Sudah, ayo ikut. Ayo. Gak mau ikut. Besar senang berkelahi, Kek. Dulu Eyang Parangwaja juga senang berkelahi. Orang berkelahi itu bukan karena senang, Pawana, tapi karena ada dua belah pihak saling tidak senang, maka mereka berkelahi. Tangan kakek begitu juga karena berkelahi. Oh, tidak. Ini cacat bawaan. Dulu Simbok, waktu hamil kakek, tidak sengaja kakinya menginjak kodok. Jadi waktu kakek lahir, tangannya jadi begini. Oh, kodok. Sudah, ayo jalan, ayo. Siapa, Kek? Masih ingat aku? Kamu teman Durgandini, bukan? Dia bunuh suamiku. Di mana dia sekarang? Katakan, di mana Durgandini? Kek, bangun, Kek. Sontoloyo, gara-gara perempuan itu, aku jadi terbawa-bawa. Kakek, perempuan itu temannya kakek. Iya, tapi tidak juga. Dia itu orang jahat. Kerjaannya membunuh orang. Ya, kakek takut juga sama dia. Maka pura-puranya kakek jadi kawan dia. Well, Ini orang. Tunggu sebentar. kakak. Ampun Tuan. Mau kemana kamu, Ngoh? Sampai naik kuda segala. Bongo. Bongo. Bongo, mana Kakang Suliwa? Iya. Mana Suliwa? Mana Suliwa, Bongo? Bongo? Mana Kakang Suliwa? Kasihan nasibnya. Kasihan bagaimana? Ayo. Sampai sekarang Tuan Suliwa masih menderita lumpuh.
Meskipun luka dalam dan tulang-tulangnya yang hancur sudah mulai pulih. Kenapa kamu tinggal sendirian, Ngoh? Oh iya. Lalu siapa yang akan meladeni dia? Kamu bagaimana, Ngoh? Kasihan kan, Kakang Suliwa? Gusti Prabu Angling Dharma sudah mengirimkan beberapa orang untuk merawat dan meladeni Tuan Suliwa. Dayang-dayang? Bukan. Ya ada tukang urut, ada tabib, ada yang ngurus makan dan memandikan. Semuanya lelaki. Oh. Saya sendiri kesini disuruh. Disuruh? Iya. Tuan Suliwa menyuruh cari wadas kuning dan pohon haring. Pohon itu di Malwapati tidak ada. Ya, sekalian melepas kangen dengan tanah tumpah darah saya, Tuan. Kang, kita harus ke sana, Kang. Kasihan kan Kakang Suliwa? Kang, saya bicara sama Kakang. Iya, saya dengar. Tapi Kakang acuh tak acuh. Tidak pantas Kakang menunjukkan sikap seperti itu kepada orang yang telah menyelamatkan Kakang. Kok malah melebar ke sana? Wajar kan saya mengingatkan? Saya tidak mau Kakang melupakan jasa dan kebaikan orang. Kamu tidak usah mengajari saya soal balas budi, Tantri. Saya sangat tahu masalah itu. Tapi tidak harus gapa-gapa seperti kamu. Wah, kalau tahu jadi ribut begini, nyesel saya tadi cerita. Tapi begini ya, menurut pengalaman saya, yang menyebabkan orang mudah marah dan tersinggung, itu karena perut. Kok perut? Iya. Kemarahan kita ini bawaan dari cacing-cacing yang ada di dalam perut kita. Kalau perut kita kosong, cacing-cacing kan lapar, Tuan. Mereka marah. Nah, hawa marah mereka itu mempengaruhi diri kita. Bongoh, kalau kamu lapar, bilang saja langsung. Tidak usah pakai cerita ngawur seperti itu. Lawang sampean juga kelewatan kok. Sudah tahu ada tamu datang dari jauh. Bukan disuguhi makan, malah disuguhi pertengkaran. Iya, itu kan lagi nunggu nasi matang. Oh, masa toh? Damai yo, damai. Ya, damai ya. Habis ini makan. Ya, damai ya. Iya. Iya.